Mungkin buat lo yang lagi pakai Xiaomi 12T, bingung perlu upgrade nggak ke Xiaomi 13T? Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Jadi kemarin pas gue bikin video unboxing untuk Xiaomi 13T, gue sempat ngebandingin isi boxnya dengan Xiaomi 12T. Dan banyak banget yang komen, bang langsung aja diadu untuk kedua handphone ini. Nah berhubung video review untuk Xiaomi 13T ini juga lagi diproduksi, nggak ada salahnya kita cari perbedaan antara kedua handphone ini. Hitung-hitung nambah informasi juga. Perlu nggak sih upgrade dari Xiaomi 12T ke Xiaomi 13T? Kayak yang udah-udah, kalau kita ngebandingin handphone, nggak adil rasanya kalau nggak ngebandingin harganya. Xiaomi 12T rilis pertama kali di Indonesia itu bulan Desember 2022 dengan harga Rp6.599.000. Sedangkan Xiaomi 13T itu rilis tanggal 3 Oktober kemarin dengan harga Rp6.499.000. Lebih murah Rp100.000 dibanding Xiaomi 12T. Terus apa aja yang didapat dari kedua handphone tersebut? Kalau yang ditanya dari isi kotaknya, sebenarnya isinya sama aja. Dapat handphone, charger, dan juga kabel data. Tapi di Xiaomi 12T itu ngasih kepala charger dengan output 120 watt, sedangkan di Xiaomi 13T dikasih charger 67 watt. Mungkin ini yang bikin harga Xiaomi 12T lebih mahal 100.000 pas pertama kali launching. Tapi apakah emang segitu ngaruhnya charger 120 watt dibanding 67 watt? Jawabannya ya nggak segitu ngaruhnya. Di Xiaomi 12T dengan charger 120 watt dengan kondisi mati, emang gue pernah ngerasain kurang dari 10 menit udah penuh baterainya dan bisa keisi penuh dalam waktu 19 menit pas kondisinya handphonenya nyala. Tapi di Xiaomi 13T juga nggak kalah cepat. Jadi kemarin gue emang iseng aja ngisi baterai Xiaomi 13T pakai charger bawaannya yang 67 watt. Dari kondisi baterai 2% bisa keisi 76% dengan waktu kurang dari setengah jam dan bisa keisi full 100% dalam waktu 45 menit dan suhu handphonenya adem di 30 derajat aja. Jadi menurut gue charger 67 watt ini sebenarnya bukan sebagai kekurangan ya, justru malah jadi bikin umur baterai makin awet karena nggak dihajar arus yang besar saat dilakukan pengecasan. Terus gimana kondisi hariannya, boros atau enggak? Buat lo yang nanya begitu, jawaban gue ya simple aja, yaitu enggak boros karena sama-sama punya kapasitas baterai di 5000 mAh. Tapi kan balik lagi ke penggunaan masing-masing. Gue bisa bilang enggak boros ya karena emang aktivitas gue di kedua handphone ini cuman buat streaming aja. Jarang dipakai buat main game. Paling ya main game itu sesekali aja, itu pun cuman Mobile Legend doang. Intinya dalam satu hari itu gue nggak pernah kehabisan baterai di tengah hari. Dan sebenarnya hal ini emang udah gue temuin juga dari zamannya gue pakai Poco X3 NFC, sama-sama produk Xiaomi kan tuh ya. Baterainya irit untuk penggunaan standar kayak gue. Tapi gue juga mau tahu nih pendapat lo yang udah pernah pakai salah satu dari handphone ini. Beneran irit atau enggak? Tulis aja di kolom komentar. Tadi gue sempet singgung tentang streaming di kedua handphone ini ya, yang artinya itu berpengaruh sama kualitas layarnya. Secara garis besar, kedua layar dari handphone ini tuh sama, pakai crystal res baik di Xiaomi 12T atau Xiaomi 13T dengan panel yang dipakai adalah AMOLED dan sama-sama punya fingerprint under display. Kalau lo pakai kedua handphone ini banyaknya di dalam ruangan, menurut gue hasilnya sama, nggak beda jauh. Tapi beda ceritanya kalau lo pakainya itu di luar ruangan. Xiaomi 12T punya kecerahan yang nggak sampai 1000 nits, lebih tepatnya 900-an nits aja. Beda ceritanya di Xiaomi 13T yang punya kecerahan mentok ada di 2600 nits. Asli, ini iPhone 15 aja kalah yang cuman punya kecerahan di 2000 nits. Jadi kalau emang lo punya aktivitas lebih sering di luar rumah, menurut gue nggak ada salahnya buat upgrade. Nah, dari segi refresh rate, Xiaomi 12T dengan Xiaomi 13T ini agak sedikit beda, meningkat 24 fps dibanding Xiaomi 12T yang punya refresh rate di 120 Hz, sedangkan di Xiaomi 13T di 144 Hz. Tapi dengan catatan, refresh rate 144 Hz bakal aktif pada saat lo main game dan itu pun juga harus dengan game yang support 144 Hz. Layarnya juga sama-sama dilindungin Corning Gorilla Glass 5, resolusinya juga sama, Full HD Plus 1220x2712 pixel dengan kerapatan pixel yang sama. Sama-sama support HDR10 Plus juga dan ukurannya juga sama di 6,7 inch. Jadi kalau lo masih punya stok tempered glass dari zamannya Xiaomi 11T, itu masih bisa dipakai di Xiaomi 13T.
Oh ya, satu lagi hampir lupa. Kalau lo penikmat konten Netflix, layarnya juga udah punya sertifikasi Wideview L1 dengan pemutaran maksimal di Full HD. Kalau dari hampir semua sektor masih sama, kira-kira dari segi performa gimana? Apakah masih sama? Sayangnya jawabannya iya. Gue bisa bilang begitu ya karena gue sekarang pegang kedua handphone ini. Meskipun dari segi prosesor emang di Xiaomi 13T lebih tinggi dengan menggunakan MediaTek Dimensity 8200 Ultra berbanding dengan Xiaomi 12T yang menggunakan MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Berdasarkan spesifikasi, kedua prosesor ini punya konfigurasi yang mirip, yaitu menggunakan Cortex A78 dan Cortex A55 dengan sedikit modifikasi untuk ningkatin clock speednya. Dimensity 8100 Ultra punya 8 inti prosesor dengan konfigurasi 4x2,8 GHz Cortex A78 dan 4x2 GHz Cortex A55. Sedangkan di Dimensity 8200 Ultra punya konfigurasi 1x3,1 GHz Cortex A78, 3x3 GHz Cortex A78 lagi, dan 4x2 GHz Cortex A55. Jadi berdasarkan teori ngasal gue aja nih ya, sebenarnya ini adalah prosesor yang sama tapi dimodif sedikit buat meningkatkan clock speednya aja. Bahkan sampai GPU-nya pun masih sama, pakai Mali G610 MC6. Berhubung ini bukan video review, jadi gue belum bisa tes main game di handphone ini karena gamenya juga masih pada di-downloadin. Lo tahu sendiri kan, Genshin Impact itu segede apa filenya. Jadi buat yang penasaran sama performa main gamenya, boleh dong pinjem dulu 100. Maksudnya boleh dong subscribe dulu. Tapi sebagai gambaran aja ya, gue coba edit video dengan durasi kurang lebih 2 menit di KineMaster yang gue kasih upscaling dan filter aja dengan bitrate maksimal dan output resolusinya adalah 1080p 60fps dengan maksimal filenya ada di 400-an MB. Xiaomi 13T bisa selesai dalam waktu 57 detik aja, sedangkan di Xiaomi 12T lebih cepat sepersekian milidetik aja di 56 detik waktu penyelesaiannya. Sekarang kita beralih ke sektor kameranya. Sebenarnya secara spesifikasi kamera, khususnya buat resolusi kamera utama, antara kedua handphone ini Xiaomi 13T terlihat downgrade dengan memberikan resolusi kamera di 50 MP, berbanding terbalik dengan Xiaomi 12T dengan resolusi kamera utama di 108 MP. Tapi di Xiaomi 13T ini justru menurut gue nggak ngasih gimmick embel-embel kamera makro kayak di Xiaomi 12T dengan menggantinya dengan lensa telefoto yang menurut gue lebih sering kepake dibanding low photo object dengan ukuran kecil. Menurut gue yang emang awam di dunia fotografi, gue lebih suka karakter warna di Xiaomi 13T. Dan mungkin di antara lo yang lihat video ini dan emang suka mobile fotografi tuh bakal setuju dengan pendapat gue. Mungkin bagi sebagian orang bakal bilang kalau hasil Xiaomi 13T itu terlihat lebih pucat. Tapi di situ poinnya. Artinya Xiaomi 13T ini menurut gue berhasil bawa embel-embel Leica di bagian fotografi ini. Karena setelah gue lihat beberapa foto yang dihasilkan dengan kamera Leica itu ya emang begini hasilnya, terlihat klasik ala-ala kamera analog zaman dulu. Dan ini unsur nyeninya itu dapet banget. Tapi emang untuk beberapa sektor kayak perekaman video kamera depan, Xiaomi 13T ini ada sedikit penurunan frame rate yang tadinya di Xiaomi 12T itu bisa rekam video 1080p 60fps, sekarang jadi cuma 30fps aja. Tapi gue juga harus fair kalau nyatanya untuk resolusi kamera 4K di kamera belakang Xiaomi 13T ini bisa rekam video sambil pindah-pindah lensa. Tapi emang belum yang smooth banget perpindahannya. Balik lagi ke pertanyaan awal, perlu upgrade nggak sih dari Xiaomi 12T ke Xiaomi 13T? Jawabanku simple aja, boleh upgrade tapi nggak seburu-buru itu. Untuk penggunaan harian, Xiaomi 12T itu masih enak banget dipakai karena toh umurnya juga baru 1 tahun. Mungkin ini bakal cocok kalau lo sebelumnya adalah pengguna Xiaomi 10T atau 10T Pro, baru gue bisa bilang mending upgrade aja. Tapi semua ini kan cuman pendapat gue pribadi aja. Keputusan buat upgrade atau enggak ya balik lagi ke kebutuhan dan budget yang lo punya.
Nah, itu dia tadi perbedaan sedikit antara Xiaomi 12T dengan Xiaomi 13T. Kalau misalkan emang lu mau upgrade, ya monggo aja, karena nggak bisa bohong juga. Setiap ada produk baru, nggak memungkiri kalau memang ada improvement di produk tersebut. Tapi untuk mau upgrade atau enggak kan ya balik lagi ke kebutuhan dan juga budget lo masing-masing. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang kedua handphone ini ya, perbedaannya antara Xiaomi 13T dan juga Xiaomi 12T. Dan seperti biasa, kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Emang agak bingung sih antara Xiaomi 13T dan Xiaomi 12T. Dua-duanya sama-sama bagus, tapi yang jelas ini udah ada IP68. Tapi ya IP53 kayaknya cukup juga. Gak tau deh, balikin lagi ke lo masing-masing.